Mas Anies Baswedan membuat kriteria 0 untuk bakal cawapresnya. Apa maksudnya? Apakah orang yang tidak mempunyai problem atau tidak berpartai ataupun yang lain? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini bisa menjadi kemenangan Mas Anies atau malah menjadi 0? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kriteria 0 itu yang disampaikan untuk bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan. Semuanya mempunyai prediksi siapa yang layak 0 itu. Partai Demokrat mengatakan AHY layak dan sebagainya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebetulnya 0 itu karena sudah 0 tidak punya dosa karena pulang haji, atau pertama kita baca di Detik. Juru bicara jelaskan alasan Anies Baswedan perkuat cawapres dengan kriteria 0. Selanjutnya di Metro, ratusan purnawirawan TNI Polri Jateng dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Oh, ini bukan kriteria 0. Ayo kita lanjutkan di Detik lagi. Demokrat, AHY penuhi kriteria 0, cawapres Anies Baswedan. Oh, selanjutnya kita lihat di Jogja, AHY harap cawapres Anies Baswedan segera diumumkan. Makin cepat makin bagus. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Detik pertama dan kita sambungkan dengan yang lain supaya nyambung semuanya. Jubir jelaskan alasan Anies Baswedan perkuat cawapres dengan kriteria 0. Jakarta, juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said menjelaskan soal kriteria 0 cawapres yang disampaikan Anies Baswedan. Sudirman mengatakan penguatan kriteria cawapres itu bentuk ikhtiar perbaikan kepemimpinan nasional. Sebenarnya bukan menambah, tetapi memperkuat pesan. Sudah lama Pak Anies berpandangan demikian karena kita ingin memulai ikhtiar perbaikan. Maka akan bagus kalau kepemimpinan nasional merupakan duit tunggal yang bebas dari resiko hukum, kata Sudirman kepada wartawan. Sudirman berharap pemimpin ke depan tidak jadi pemegang otoritas atau menggunakan hukum sebagai instrumen politik. Oh, ngeri juga ini. Menggunakan hukum menjadi instrumen politik, bahaya. Oleh karena itu Anies memperkuat kriteria cawapresnya dengan menambah syarat tersebut. Kami percaya dan berdoa semoga pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik. Dalam keadaan apapun, negara kita akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih, kredibel, tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini. Karena itulah Pak Anies memperkuat kriteria calon pendampingnya dengan cara demikian. Sudirman juga berharap pemimpin negara dapat bersifat netral. Ia tak ingin hukum dijadikan cara untuk menekan lawan. Kita doakan para pemimpin negara menjaga sikap kenegarawanan, netral dan tidak gunakan hukum sebagai instrumen politik, apalagi dipakai untuk menekan lawan. Kriteria tambahan 0. Anies menjabarkan kriteria calon wakil presidennya kelak. Kriteria pertama, kata dia, bacawa pres harus bisa membantunya menang. Pertama, membantunya menang. Kemudian saya ingin sampaikan begini lagi, saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria supaya
predictable if you make decision. You rarely have kriteria itu. Jadi, satu, dia bisa membantu kemenangan. Masa pasangan malah membuat kalah gitu, iya kan? Kemudian Anies memerlukan cawapres yang bisa membuat koalisi solid. Kemudian menurutnya Pak Cawapresnya harus punya visi yang sama dan membantu dalam proses pemerintahan. Jadi yang kedua adalah solid. Kedua bisa solid. Kemudian kriteria terakhir, Anies juga ingin didampingi oleh sosok yang punya kepribadian baik. Selain itu, chemistry dengan dirinya juga harus baik. Kemudian yang kelima adalah lebih pada kepribadian. Ketiga maksudnya chemistry. Namun Anies mengungkap ada kriteria khusus lainnya. Dia menyebut ini sebagai kriteria 0. Saya rasa dalam perjalanannya kriteria ada kriteria 0, yaitu dulunya saya memasukkan itu, yaitu tak bermasalah dan berani, karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Masih ada waktu, kita tambah 1 menit. Yang di titik satunya, Demokrat AHY penuhi kriteria 0, Cawapres Anies Baswedan. Ketua Bapilu yang mengatakan kamar laku mani Partai Demokrat. Anies atau AHY mempunyai kriteria tersebut. Kriteria nomor 0 itu yaitu hak memiliki beban masa lalu, tak memiliki beban masa lalu, atau tak bermasalah dan memiliki keberanian. Ini sangat relevan dengan sesuai dengan kebutuhan. Kamar menyebut kandidat Cawapres Anies mesti punya keberanian dan rekam jejak yang kuat, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar. Nah, ini intinya AHY mempunyai kapasitas itu. Pecinta masyarakat, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi jelas kriteria 0, tidak mempunyai beban masa lalu, tidak mempunyai hal yang menjadi penghambat, tidak bermasalah, tak bermasalah, dan berani, karena itu adalah masalah mudah, gampang tersandung. Apakah kriteria yang terjadi di beberapa orang, dan itu juga akan menghasilkan kemenangan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa kriteria 0 yang ditampilkan oleh Mas Anies Baswedan itu menjadi strategi yang tepat supaya siapapun yang menjadi cawapres yang terpilih nanti tidak mudah disandung ataupun tersandung, karena ada beberapa orang yang memainkan hukum sebagai alat politik, dan ini membahayakan, karena ya sekali lagi, kalau sudah bermasalah dengan hukum itu mudah untuk dijatuhkan atau dibuat sebuah entertain atau semacam berita-berita hoax, dan kemudian kadang-kadang masih laku meskipun tidak semuanya laku, tidak semuanya masyarakat bisa menerimanya. Tapi kriteria 0 itu supaya tidak ada yang bermasalah, tidak mempunyai beban masa lalu, melangkahnya mudah. Selain 3 kriteria yang disampaikan pada beberapa waktu yang lalu, kalian kan paham ada 3 kriteria yang ditampilkan Mas Anies Baswedan. Yang pertama adalah bisa mendampingi untuk menang, kemudian bersih, dan selanjutnya. Analisa yang kedua, apakah kriteria 0 itu terjadi pada beberapa nama yang sementara ini masuk sebagai nominator bakal calon wakil presiden? Kalau kita melihat
AHY klaimnya dari Partai Demokrat, iya, AHY nol, tidak punya beban masa lalu, berani untuk melangkah. Kemudian Gatot Nurmantio, apakah mempunyai kriteria nol? Kalau menurut saya juga Gatot Nurmantio maksudnya mempunyai kriteria nol karena tidak ada beban masa lalu dan berani melangkah. Kemudian Yeni Wahid juga tidak mempunyai beban masa lalu dan berani melangkah. 3 nama itu yang sementara ini lagi leading. Nama-nama lainnya ada sih, tapi tidak sebegitu leading. Sehingga bisa saja nama-nama itu diambil untuk mendampingi Mas Anies Baswedan, meskipun pada beberapa waktu yang lalu nama Yeni Wahid, Gatot Nurmantio itu lagi leading. Tapi selanjutnya ya kita serahkan. Bagaimana AHY selalu, bagaimana Partai Demokrat mengusulkan, mempropos bagaimana bisa menjadi bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan. Kemudian kriteria yang ketiga, analisa yang ketiga, apakah kriteria 0 ini menjadi kriteria sesaat atau memang untuk kemenangan? Kalau menurut saya sih ini adalah cara semacam saringan terhadap siapa pemimpin negeri ini. Jangan sampai ada yang mudah memainkan posisi tersebut. Jadi kalau Mas Anies Baswedan memang dulu itu kan menyampaikan akan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya sesudah pulang haji. Dan sampai hari ini belum. Pada waktu 3 hari sebelum berangkat menyampaikan nanti akan diumumkan. Apakah sekarang bisa? Nggak bisa pada waktu itu. Ketika pulang haji sampai hari ini juga belum. Ini menyaring bahwa orang-orang yang mempunyai kriteria 0 tersebut akan disaring, diperas lebih detail sehingga nanti tidak ada satupun yang mempermasalahkan masa lalunya, tetapi berani melangkah. Selain kriteria ya bisa mendampingi untuk menjadi pemenangan, kemudian bersih, dan kemudian bisa berwibawa, dan selanjutnya pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakhadiran. Ini sebetulnya tidak berlaku hanya pada Mas Anies Baswedan ya. Siapapun yang ingin menjadi capres-cawapres atau pemimpin di negeri ini akan lebih baik ketika menggunakan kriteria 0 tersebut, supaya tidak ada satupun yang bermain-main dengan pemimpin kita. Karena kalau tidak, ya yang namanya pemimpin ya, apalagi kita ngomong pemimpin itu pasti penanggung jawab terkait dengan APBN sama APBD. Kalau tidak di screening atau saring, maka berpotensi dia akan membahayakan terhadap pemimpin yang lain. Jadi semoga saja juga itu terjadi pada Pak Prabowo atau Mas Ganjar Pranowo untuk mencari pendampingnya. Meskipun ya peta politik selalu berubah, bisa saja Mas Ganjar sama Pak Prabowo, tetapi bahwa kriteria untuk mendamping Mas Anies 0 itu menjadi motivasi mengelola negeri ini dari orang-orang yang punya beban masa lalu. Memang agak sulit sih mencari orang yang tidak mempunyai beban masa lalu, tetapi ada, pasti ada. Seandainya orang yang mempunyai beban masa lalu, apakah selanjutnya tidak bisa diterima sebagai pemimpin? Ya kalau ngomong diterima saja, hanya hal itu menjadi beban berat terhadap taruhlah calon presidennya, dalam kesempatan ini Mas Anies Baswedan, menjadi tidak mudah untuk merespon atau perlu energi untuk menjawab berbagai klarifikasi yang ada.
Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Semoga saja dengan kriteria nol ini segera terwujud siapa yang menjadi bakal calon wakil presidennya, dan segera diumumkan dan segera menjadi motivasi calon lain juga untuk menampilkan kriteria yang sama meskipun dengan nama yang berbeda. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.